Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Madeline Dual, NIM 25 AMPA 20106, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonometrika. Konsep dasar ekonometrika. Ekonometrika adalah penggunaan analisis komputer serta teknik pembuatan model untuk menjelaskan hubungan antara kekuatan-kekuatan ekonomi utama seperti ketenagakerjaan, modal, suku bunga, dan kebijakan pemerintah dalam pengertian matematis, kemudian menguji pengaruh dari perubahan dalam skenario ekonomi. Yang berikut berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonometrika merupakan cabang dari ilmu ekonomi dengan menggunakan dan menerapkan matematika dan statistika untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dibuat dalam suatu model ekonometrik yang kemudian diestimasi hasilnya dan diuji lagi kesesuaiannya dengan teori ekonomi yang sudah ada. Yang berikut adalah regresi sederhana. Istilah regresi dikemukakan untuk pertama kalinya oleh seorang antropolog dan ahli meteorologi, Francis Galton, dalam artikelnya Family Lichens in Saturn pada tahun 1886. Ada juga sumber lain yang menyatakan istilah regresi pertama kali muncul dalam pidato Francis Galton di depan Section H of the British Association di Aberdeen 1855 yang dimuat di majalah Nature September 1855, dan dalam sebuah makalah Regression Toward Mediocrity in Hereditary Stature yang dimuat dalam Journal of the Anthropological Institute. Yang berikut konsep dasar. Model regresi merupakan suatu cara formal untuk mengekspresikan dua unsur penting suatu hubungan statistik. Yang pertama, suatu kecenderungan berubah peubah tidak bebas Y secara sistematis sejalan dengan berubahnya peubah besar X. Yang kedua, perpencaran titik-titik di ser kurva hubungan statistik itu. Kedua ciri ini disatukan dalam suatu model regresi dengan cara mempostulatkan bahwa ada suatu rencana peluang peubah Y untuk setiap taraf atau level peubah X. Rata-rata sebaran peluang berubah secara sistematis sejalan dengan berubahnya nilai peubah X. Yang berikut variabel dummy dalam regresi. Nama lain dari regresi dummy adalah regresi kategori. Regresi ini menggunakan predikator kualitatif yang bukan dummy dinamai predikator kuantitatif. Pembahasan pada regresi ini hanya untuk satu macam variabel dummy dan dikhususkan pada penaksiran parameter dan kemaknaan pengaruh predikator. Pembahasan akan dilakukan dengan menggunakan berbagai contoh yang ada. Yang berikut variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misalnya jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, dan perbedaan situasi dan lain-lain. Yang berikut variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy sering juga disebut dengan variabel boneka, binari, kategorik, atau dikotom. Yang berikut perbaikan pelanggaran asumsi klasik. Jika model kita mengandung multikolintiritas yang serius, yakni kolerasi yang tinggi antara variabel independen, ada dua pilihan, yaitu kita memberikan model tetap mengandung multikolintiritas dan kita akan memperbaiki model supaya terbebas dari masalah multikolintiritas tanpa ada perbaikan. Multikolintiritas sebagaimana kita jelaskan sebelumnya tetap menghasilkan estimator yang blue karena masalah estimator yang blue tidak memerlukan asumsi, tidak ada kolerasi antara variabel independen. Multikolintiritas hanya menyebabkan kita kesulitan memperoleh estimator dengan standar error yang kecil. Masalah multikolintiritas biasanya juga ditimbul karena kita hanya mempunyai jumlah observasi yang sedikit. Yang
Yang berikut uji asumsi klasik. Yang pertama adalah non-autokorelasi, adalah keadaan di mana tidak terdapat hubungan antara kesalahan-kesalahan atau error yang muncul pada data runtut waktu atau time series. Yang kedua adalah homoskedastisitas, adalah keadaan di mana error dalam persamaan regresi memiliki variansi konstan. Yang ketiga adalah non-multikoliniaritas, adalah keadaan di mana tidak ada hubungan antara variabel-variabel penjelas dalam persamaan regresi. Yang berikut menghilangkan variabel independen. Ketika kita menghadapi persoalan serius tentang multikoliniaritas, salah satu metode sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan menghilangkan salah satu variabel independen yang mempunyai hubungan linier kuat. Misalnya, dalam kasus hubungan antara tabungan dengan pendapatan dan kekayaan, kita bisa menghilangkan variabel independen kekayaan. Yang berikut analisis regresi dengan Lewis. Model regresi sederhana dilakukan jika bermaksud meramalkan bagaimana keadaan atau naik turunnya variabel dependen atau kriterium. Bila ada suatu variabel independen sebagai predikator dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya, persamaan yang diperoleh dari regresi sederhana adalah sebagai rumus di samping. 3 model persamaan tunggal yang umumnya digunakan oleh OLS, ILS, dan 2SLS. Ordinary Least Sigers atau OLS merupakan metode estimasi yang sering digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi populasi dan regresi simple. Kriteria OLS adalah line badge fit atau jumlah kuadrat dari diafasi antara titik observasi dengan garis regresi adalah minimum. Penjelasan dari OLS, ILS, dan 2SLS secara teknis dapat dibacakan dalam buku Gujarati dan Porter 2009 yaitu Dasar-dasar Ekonometrika.